Ketika kesepian berubah jadi dosa, siapa yang akan terbakar lebih dulu? Ya, inilah alur cerita film Sleepy Sa-Apoy tahun 2022 yang akan mengguncang gairah kalian yang sudah lama tidak memuncak. Oke, penasaran dengan kisah selengkapnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Tak usah gubal-gabal lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya, check this throat. Di awal film diperlihatkan seorang gadis aduhai yang bernama Emma. Saat itu dia sedang berjalan di sekitar pemukiman yang begitu padat dan kumuh. Sedikit informasi diketahui Emma sudah bersuami dan ditinggal di daerah kumuh tadi. Sesampainya di rumah, suami Emma yang bernama Ben langsung bergegas menikmati buah melon dan kue surabi milik Emma. Namun terlihat Emma tak menyukai aksi itu. Scene selanjutnya kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Alfred. Ia merupakan tetangga dari Emma yang baru saja pindah di pemukiman itu. Seperti telah terbiasa, Alfred menunggu aksi sepasang suami istri itu untuk enak-enak. Alfred langsung saja beraksi melihat Ben dan Emma dari lubang yang telah ia buat. Dan tak lupa dia pun melakukan olahraga 5 jari hingga membuat dengkulnya leg-lock. Keesokan harinya, seorang ibu-ibu datang ke rumah Emma untuk menagih uang kontrakan kepada Emma. Diketahui ibu ini merupakan pemilik dari kontrakan yang ada di sana, dan ibu ini juga berperan sebagai ibu dari Ben. Terlihat di sana juga ada Alfred yang memperkenalkan dirinya kepada mereka sembari matanya yang selalu tertuju pada buah melon milik Emma. Cerita pun berlanjut. Terlihat Emma yang sedang mengunjungi gereja di dekat sana untuk melakukan pengakuan dosa. Kepada pastor, Emma bercerita bahwa saat ini ia sangat ingin berpisah dengan Ben suaminya. Namun di satu sisi, ia juga tidak ingin kembali bekerja sebagai wanita malam. Setelah itu, Emma melanjutkan perjalanannya pergi ke sebuah warung. Di sana terlihat Emma sedang meminjam uang kepada temannya. Sedikit informasi, dulunya Emma sempat berprofesi sebagai wanita malam. Namun ia telah berhenti setelah tinggal bersama Ben. Bawasan ko pa tuloy yung isa pa. Di malam harinya, sesampai di rumah, Emma harus mendengarkan kabar dari suaminya yang baru saja dipecat dari pekerjaannya, dikarenakan adanya persaingan yang membuatnya tersingkir. Lalu untuk meluapkan emosi, Ben pun langsung memaksa Emma untuk enak-enak dengan dirinya. Dengan perasaan marah dan kasar, Ben melahap buah melon Emma dan mencocol kue surabi milik Emma. Dan pada saat yang sama, Alfred yang mengintip aksi itu juga dibuat marah dengan tingkah laku Ben terhadap Emma. Setelah selesai enak-enak, tampak Emma yang sedang membersihkan luka-luka memar di tubuhnya. Tiba-tiba saja Alfred datang dan langsung memeluk Emma dari belakang. Dia juga dengan berani mengajak Emma masuk ke dalam rumahnya untuk mengobati luka-luka Emma. Dan karena telah terbawa suasana, mereka pun akhirnya bercocok tanam sampai pagi. Di sana juga Alfred memberitahukan kegiatan selama ini dikarenakan ia begitu menyukai buah melon milik Emma. Di malam berikutnya, Emma terlihat begitu bersemangat ketika enak-enak dengan suaminya. Ternyata semua itu ia lakukan semata-mata untuk Alfred yang ikut melihat aksi itu di balik lubang. Melihat kelihayan Emma yang sedang enak-enak membuat Alfred pun melakukan senam 5 jari sampai kejang-kejang. Keesokan harinya, Ben menuduh Emma telah menggelapkan uang setoran. Dan entah tahu dari mana, Ben juga menuduh Emma telah berselingkuh dengan pria lain. Namun, Emma menyangkal semua tuduhan itu dan menjelaskan situasinya. Pada Alfred, Emma menceritakan bahwa Ben telah curiga kepadanya tentang perselingkuhan itu. Mendengar hal itu, mereka berdua pun langsung menyusun strategi dan berencana akan membius Ben dengan obat tidur agar di saat Ben tertidur pulas, Emma dan Alfred bisa kabur. Si Ben Alfred. Sesuai rencana, di dapur Emma memasukkan obat tidur ke dalam minuman suaminya. Namun seperti mengetahui rencana itu, Ben pun terlihat pura-pura tidur di ranjangnya. Setelah melihat Ben tertidur pulas, Emma pun segera berkemas-kemas untuk kabur dari sana. Dan tak lupa ia membawa sebuah patung. Namun alangkah terkejutnya Emma tertangkap basah akan melarikan diri oleh Ben.
Aksi itu tentu saja membuat Ben begitu murka. Alfred dengan segera langsung berlari ke rumah Emma guna menyelamatkan Emma dari siksaan Ben. Pertarungan itu pun akhirnya membuat Ben maut seketika. Dengan sigap, Alfred menyewa sebuah mobil untuk digunakan membuang jasad Ben dan membuangnya ke sebuah sungai. Dan di sisi lain terlihat Emma sedang membersihkan noda-noda dari Ben agar tidak meninggalkan jejak. Cerita pun berlanjut. Terlihat Ben dan Emma yang sedang berada di kantor polisi untuk memberikan laporan kepada kepolisian setempat. Hal itu terpaksa ibu Ben lakukan dikarenakan Ben anaknya yang tak kunjung pulang dan tak diketahui keberadaannya. Di sana ibunya Ben curiga jika anaknya itu telah dicelakai oleh seorang yang meminjam uang kepada anaknya. Di sisi lain, Emma dan Alfred sepakat untuk tidak bertemu satu sama lain agar tidak menimbulkan kecurigaan di antara para tetangga. Akan tetapi, Emma yang sedang ingin dicocol kue surabinya dengan sengaja menggoda Alfred dengan cara membuka armor dan meminta Alfred untuk melihat dari lubang rumahnya. Tidak hanya itu saja, bahkan dengan sengaja Emma datang ke kontrakan Alfred tanpa memberitahunya lebih dahulu. Terlihat Emma yang telah berdandan cantik dan berpakaian mini mendatangi kontrakan Alfred. Namun sesampainya di sana, Emma dibuat terkejut dengan pemandangan Alfred yang sedang bermesraan dengan teman Emma yang bekerja sebagai wanita malam. Hal itu tentu saja membuat Emma begitu marah pada Alfred karena telah membohongi dirinya. Akan tetapi, Alfred malah berdalih bahwa dia sengaja membawa wanita itu untuk memberikan servisan pada temannya. Ipon na yan. Kailangan natin ng pera. Singkat cerita, Alfred yang dulunya adalah seorang yang begitu perhatian pada Emma, sekarang malah berbanding terbalik. Dengan berani, Alfred meminta Emma untuk menjadi wanita malam dan menservis seorang tamu yang akan datang. Dan jika Emma tidak melakukannya, Alfred mengancam akan melaporkan Emma ke polisi atas apa yang telah ia lakukan terhadap Ben. Merasa terhimpit, mau tidak mau Emma pun menyetujui ajakan Alfred. Ia terlihat telah bersiap untuk mengganti oli mesin seorang pria hidung belang di rumah Alfred. Sedangkan Alfred terlihat sedang menikmati duduknya di luar rumah. Di malam harinya Emma yang baru saja pulang dibuat terkejut di saat ia melihat suaminya yang berada di rumahnya. Di sana Ben mengatakan bahwa dia saat ini masih hidup dan ingin membalas dendam kepada Alfred. Lalu ia pun menyusun strategi agar bisa berduel dengan Alfred. Sesuai rencana, kemudian dengan pancingan Emma, malam itu Alfred langsung bergegas ke rumah Emma dan sesampainya di sana Alfred dibuat terbuai oleh buah melon Emma dan Alfred pun menjadi lengah. Kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Ben hingga terjadilah perkelahian sengit. Emma yang sudah tidak peduli lagi siapa yang menang di antara mereka berdua, ia malah dengan sengaja melemparkan sebuah pisau ke arah mereka. Dari pisau itulah kedua pria itu akhirnya saling menghujam dan bisa dipastikan mereka pun maut di tempat. Lalu kejadian itu membuat heboh warga setempat. Di saat polisi datang dan mengolah TKP, Emma yang menjadi saksi hidup atas kejadian itu, dengan polosnya ia berakting tidak mengetahui apapun mengenai kronologi kejadian itu. Di akhir film diperlihatkan Emma yang pergi dari kontrakan itu menuju tempat baru untuk mulai lembaran baru agar hidupnya menjadi lebih baik. Tak lupa Emma juga membawa tabungannya yang ia sembunyikan di dalam sebuah patung. Emma, gerak balik sih ya Emma. Tamat. Ending yang sangat mengaduhaikan. Oke lur, sampai di sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.